Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tema dasar pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kalau kita membicarakan dasar pembentukan hukum, kita ketahui bahwa menurut Raharjo, pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, jadi dasar pembentukan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, selanjutnya apa saja sumber-sumber hukum di Indonesia itu? Di sini sudah saya berikan gambaran bahwa ada 5 sumber hukum di Indonesia. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Traktat atau Treaty, dan yang kelima doktrin atau pendapat para ahli hukum. Kelima sumber hukum di Indonesia ini akan kita jelaskan satu per satu. Jadi mohon diperhatikan ya, tentang sumber-sumber hukum di Indonesia ini. Sumber hukum di Indonesia yang pertama adalah Pancasila. Mengapa Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia? Karena Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia
serta sumber segala sumber hukum Indonesia. Artinya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan, serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis. Anak-anakku sekalian, jadi sumber hukum di Indonesia yang pertama adalah Pancasila, dan Pancasila ini adalah merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian sumber hukum di Indonesia yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 ini dikatakan sumber hukum di Indonesia? Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian sumber hukum di Indonesia yang ketiga adalah undang-undang. Secara yuridis, dalam perspektif hukum, undang-undang memiliki dua makna, yaitu yang pertama, undang-undang secara formal adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang, yaitu DPR dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan jalan. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Anak-anakku sekalian, yang kedua, undang-undang secara material adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi atau pengaturan yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, agama, dan dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari undang-undang dasar sampai ke peraturan tingkat desa. Contoh, produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompeten membuat peraturan perundangan seperti peraturan pemerintah, Kepres, dan Perda. Kemudian sumber hukum di Indonesia yang keempat, traktat atau treaty, adalah produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antar negara. Oleh karena itu, traktat bisa berupa yang pertama, traktat bilateral yang diciptakan oleh dan melibatkan dua negara. Misalnya, perjanjian tentang batas negara antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, dan seterusnya. Yang kedua, traktat multilateral, yaitu perjanjian antar negara yang melibatkan lebih dari dua negara. Contoh, perjanjian internasional tentang pembentukan ASEAN, AFTA, OPEC, APEC, dan PBB. Anak-anakku sekalian, yang kelima, yang terakhir, sumber hukum di Indonesia adalah doktrin atau pendapat para ahli hukum. Jadi, doktrin
atau pendapat para ahli hukum termasuk sumber hukum di Indonesia. Mengapa doktrin atau pendapat para ahli hukum ini merupakan sumber hukum di Indonesia? Karena doktrin atau pendapat para ahli hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting bagi ilmu hukum dan perkembangannya. Karena kemajuan pemikiran tentang hukum sangat tergantung antara lain kepada pendapat yang dikemukakan para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, demikianlah mata kuliah Sistem Hukum Indonesia Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya pada pertemuan yang ketiga ini, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas dasar pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia. Tema ini diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa memahami, bisa menguasai tentang dasar pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia, sehingga nanti Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang dasar pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan yang penuh barokah. Demikian dari saya, dan jumpa lagi pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia minggu depan pada pertemuan yang keempat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.